Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Lutfa dalam suluk motivasi dari Saung Santri Inayatullah. Nafsu mutmainnah. Sahabat, apabila nafsu tenang bersama Allah, tentram ketika bersamanya, selalu mengingatnya dan senang ada di dekatnya, itulah nafsu mutmainnah. Dialah nafsu yang di saat ajal menjelang maka akan dikatakan kepadanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim, yang artinya, hai nafsu, jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang lapang lagi diridhoinya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, mutmainnah artinya yang membenarkan. Dan Qatadah juga berpendapat, hanyalah orang yang beriman yang jiwanya tenang terhadap sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Lalu orang yang berjiwa mutmainnah ini akan tampak pada perilaku dan raut wajahnya. Ia tampak tenang, berseri, penuh keceriaan, dan bersabar diri serta menerima setiap cobaan dari Allah SWT dengan lapang dada dan tawakal. Kepribadian yang demikian itu telah tertempa sejak hatinya telah mengenal ma'rifat asma Allah, sifat-sifatnya, tentang zatnya, dan juga Rasulnya, Nabi Muhammad SAW. Sehingga timbullah kedamaian dan kepasrahan diri sepenuhnya atas kehendak Allah kepadanya. Juga ketentuannya berkaitan dengan kehidupan sesudah mati, keadaan di hari kiamat, dan lain sebagainya. Ia juga sedikit pun tidak gundah, gelisah, ataupun berputus asa bila tertimpa musibah, dan tidak juga terlalu bersukacita bila mendapatkan kebahagiaan. Sebab semua itu telah digariskan oleh Allah SWT sejak manusia dalam dikandungan seorang ibu. Sahabat, jiwa yang berhijrah dari segala sesuatu yang dibenci ataupun dilarang oleh Allah SWT menuju perbuatan yang diridhoinya baru akan dapat dikatakan sebagai jiwa mutmainnah. Misalkan dari sikap ragu-ragu kemudian memperoleh keyakinan hati, dari bodoh kemudian menjadi berilmu, dan dari dusta kemudian menjadi jujur. Pangkal dari semua itu ialah yakso, kesadaran jiwa yang tinggi dan respektif terhadap setiap gejolak-gejolak jiwanya, yang menyingkap tabir kealpaan hatinya selama bertahun-tahun dan menyinarinya dengan pantulan cahaya surgawi. Maka ia segera berbenah diri, memanfaatkan sisa-sisa umurnya untuk memperbaiki diri dan mengisi lembaran baru dari segala sesuatu yang telah dilupakan. Menghidupkan dari apa yang telah ia matikan, mengefektifkan sisa waktu yang ada supaya tidak menyesal di kemudian hari. Disinilah baru terasa kenikmatan yang tiada sebelumnya. Kemudian di bawah kilauan cahaya Allah tampak jelas noda dan celah yang mewarnai kehidupan dunia. Betapa banyak kewajiban-kewajiban Allah dan hak-haknya yang terabaikan begitu saja.
Dengan menyadari hal-hal tersebut, maka luluhlah jiwa dan raganya dari sikap sombong dan tamak. Itulah pengaruh dari yaksoh serta aplikasinya dalam kehidupan. Yaksoh inilah merupakan titik awal dari tingkatan nafsu mutmainnah. Bila kita berpegang teguh padanya, maka kita akan menuju Allah dan juga menuju negeri akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.